tentang apa itu daya listrik pada rangkaian satu fasa dan apa itu daya listrik pada rangkaian 3 fasa. Sebenarnya ini semua ada di buku yang sudah saya upload itu ya di Moodle, jadi bisa kalian baca. Entah itu buku yang Hadis Saadat atau yang satunya. Karena kurang lebihnya sama gitu. Jadi kadang kalian harus baca sendiri bagian kompleks power di sana, jadi kalian lebih mendapatkan pengertiannya gitu. Tapi kuliah hari ini akan membantu kita sama-sama memahami apa itu daya listrik satu fasa dan 3 fasa gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita harus tahu dulu apa itu fasor. Jadi fasor, ini saya ambil dari bukunya Glover, adalah cara kita memodelkan besaran yang ada di power system nanti gitu. Karena semua besaran itu biasanya akan ada nilai maksimumnya dan ada nilai sudutnya gitu. Dan fasor adalah ketika kita bisa memodelkan besaran entah itu tegangan, besaran arus ataupun besaran daya dalam bentuk yang mencakup nilai maksimumnya dan nilai sudutnya. Bagaimana kita memodelkannya dengan dalam bentuk fasor gitu ya? Bisa kita memodelkannya dalam bentuk polar ataupun rektangular. Apa itu polar? Polar bila modelnya seperti ini. Ada tegangan, nilai efektifnya ya, dan diberi dengan sudut. Apa bedanya dengan rektangular? Rektangular adalah ketika dia ada besaran, misalnya ini tegangan, dia ada sisi real dan sisi imajinernya yang merepresentasikan nilai sudutnya. Seperti itulah kira-kiranya. Sehingga nantinya dalam memodelkan power system kita akan bekerja pada besaran fasor biasanya, di mana suatu nilai tidak hanya nilai DC-nya, tidak hanya nilai maksimumnya, tapi arusnya itu akan mengikuti. Karena nanti akan ada perbedaan perbedaan sudut antara arus dan tegangan seperti itu. Sehingga kalian saya harapkan nanti sudah megang kalkulator ya, kalkulator saintifik yang bisa mengubah nilai polar sama rektangular gitu. Mulai bisa memainkan kalkulatornya nanti. Nah, sekarang kita lanjut ke sini lagi. Bahwa sebuah tegangan itu kan bentuknya sinusoidal, arus pun sama sinusoidal, dan sebuah sinusoidal arus sinusoidal ataupun tegangan sinusoidal pada frekuensi konstan dapat dikarakteristikkan gitu ya menjadi dua parameter, sebuah nilai maksimum dan sebuah sudut. Nah, ini representasi dari sebuah tegangan, di mana nilai tegangan itu terdiri dari nilai maksimumnya, nilai sudutnya, dan di sini dimodelkan dengan fungsi cos. Bagaimana kita tahu nilai yang ada di jala-jala itu berapa gitu ya? Karena itu fungsi cos, maka kita harus menghitung nilai root mean square-nya, atau biasa disebut RMS. Dan nilai inilah nanti nilai efektifnya. Jadi kalau kita menilai jala-jala gitu diukur pakai multimeter, itu adalah nilai RMS-nya, atau bisa disebut nilai efektif. Nah, kalau itu nilai efektif, kalau kita breakdown dari yang persamaan pertama ini, nilai tegangannya adalah, nilai efektifnya adalah sama dengan Vmax dibagi akar 2. Dan kalau kita modelkan nilai ini menjadi Euler identity ini, di mana Euler identity adalah sebuah fungsi eksponensial sama dengan cos P plus J sin P. Nah, di sini nanti akhirnya kita bisa membreakdown yang awalnya kita hanya tahu persamaan umumnya menjadi nilai rektangular ataupun nilai polar dengan sudut yang mengikuti
nilai maksimumnya. Karena kita tahu bahwa bentuk tegangan AC ataupun arus AC itu sinusoidal gitu ya. Jadi cara mengetahui berapa besarannya itu adalah dengan menghitung area di bawah gelombang sinusoidal ini gitu. Di sini areanya, area efektifnya. Bagaimana cara menghitungnya? Dengan root mean square. Sebuah sinyal akan dihitung root mean square-nya agar kita bisa mengetahui nilai efektif dari gelombang yang berubah oleh waktu. Jadi nanti kita juga akan bermain dengan nilai RMS dari tegangan ataupun dari arus. Nah, di sini ya, kalau dilihat, ini adalah nilai tegangan, ini adalah gelombang tegangan, dan gelombang arus ada di sini, di mana nilai tegangan dulu yang muncul, baru diikuti nilai arus yang muncul, ya kan? Berarti apa? Referensinya adalah titik 0. Berarti ini kan tegangan muncul duluan, baru arus mengikuti, sehingga arus lagging, tertinggal terhadap tegangan. Berbeda kalau yang di sini nanti ini ternyata tegangan, di sini arus, berarti apa yang terjadi? Arusnya mendahului tegangan, ya kan? Sehingga nanti bisa disebut bahwa si arus mendahului tegangan. Apa yang mempengaruhinya? Tentu dari beban. Beban apa yang terhubung dengan sebuah sistem, gitu kan? Karena arus hanya akan bisa ada ataupun hadir di dalam sebuah rangkaian ketika close loop, ketika loop tertutup. Nah, di situ berarti kan tergantung supply ini menyuplai beban apa gitu. Beban aktif, beban reaktif, beban resistif, atau kapasitif, atau beban induktif gitu. 3. Next. Ini tentang daya nyata, reaktif, dan semu di rangkaian arus bolak-balik. Dan bila pada rangkaian DC, kan daya hanyalah daya ya sama dengan V kali I gitu. Dan di rangkaian AC gitu, daya itu ternyata disuplai ke beban memiliki sudut. Jadi nggak hanya P sama dengan V kali I, tapi akan ada representasi sudut untuk menghitung sebuah daya. Sudutnya itu sudut apa? Jadi sudut ini adalah sudut fasa antara tegangan dan arus. Jika beban bersifat induktif, maka sudut fasanya positif. Dan beban akan mengkonsumsi daya aktif dan reaktif. Intinya, jika beban induktif nanti bebannya yang mengkonsumsi, memerlukan daya gitu. Memerlukan daya aktif dan reaktif. Bagaimana jika beban bersifat kapasitif? Jika beban bersifat kapasitif, maka sudut fasanya akan negatif, di mana sudut fasa arus akan mendahului sudut fasa tegangan. Dan beban akan mengkonsumsi daya aktif dan mensuplai daya reaktif. Kalau di beban induktif, si RL load ini akan mengkonsumsi daya aktif dan reaktif, PQ semua diserap oleh daya induktif, diserap oleh beban induktif gitu ya. Tapi kalau di beban kapasitif, dia memang menyerap daya aktif, tapi dia mensuplai daya reaktif. Bagaimana dengan beban yang bersifat resistif? Ya, kalau bebannya bersifat resistif, tentu karakteristiknya akan sama dengan daya di rangkaian DC. Nah, di sini efek dari beban yang resistif, reaktif, ataupun maksud saya resistif, induktif, ataupun kapasitif. Bila beban resistif, power faktornya sama dengan 1. Karena tegangan dan arus mulainya barengan.
ya kan? Yang berbeda pasti cuma nilai ininya, magnitudenya gitu ya. Karena arus kan V dibagi R. Jadi tentu ada arus tidak sebesar dengan tegangannya misalnya seperti itu. Nah, ketika arus dan tegangan itu sama mulainya, seperti ini, maka power faktornya 1 atau biasa disebut unity. Ketika bebannya itu reaktif, bisa jadi induktif atau kapasitif, nah di sini power faktor tidak sama dengan 1. Bisa jadi dia nilainya ini tergantung besaran bebannya gitu ya. Namun yang perlu diperhatikan adalah kita harus melihat posisi arus terhadap tegangan. Ketika beban induktif, dia biasanya ini tegangan duluan, baru ada arus. Jadi arusnya itu mengikuti setelah tegangan. Dan dia disebut lagging. Dan besaran perbedaannya inilah nanti yang menjadi sudut fasanya. Bagaimana dengan arus? Bagaimana dengan beban kapasitif? Beban kapasitif tadi bahwa arus mengalir mendahului tegangan. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Dan power faktornya untuk beban induktif dan kapasitif mungkin sama, bisa 0,5, tergantung berapa besar pergeseran fasanya, ya kan? Tapi ada bedanya kalau beban ini nanti biasanya ada yang kata-kata lagging mengikuti, atau yang satunya ada kata-kata leading gitu, yang mengikuti. Sekarang ini tentang beban induktif. Beban induktif membuat sudut impedansinya positif. Sudut arus tertinggal dari sudut tegangan. Kebalikannya, untuk beban kapasitif, sudut impedansinya negatif. Dan sudut arus mendahului sudut tegangan. Kenapa disebut impedansi? Karena bukan hanya bebannya bukan hanya resistif, bukan hanya R, ya kan? Tapi ada R plus X. Nah, X ini nanti akan menjadi komponen yang imajinernya. R adalah komponen yang realnya. Sehingga yang kita perhitungkan nantinya bukan lagi R saja, tetapi harus Z. Karena Z sama dengan R plus JX. Seperti itu. Kedua tipe beban ini, kalau kita mau ngomong, dia mengkonsumsi daya aktif. Tapi, beban induktif mengkonsumsi daya reaktif, kalau beban kapasitif memberi daya reaktif. Ya, Q. Nih, bila kita lihat beban dengan impedansi konstan. Tegangan sama dengan I kali Z. Berapa nilai P, Q, dan S gitu ya. Daya aktif, daya reaktif, daya semu. Daya aktifnya adalah I kuadrat Z cos theta. Ini perbedaan sudut fasanya antara arus dan tegangan. Q sama dengan I kuadrat Z sin theta. Nah, sedangkan S sama dengan I kuadrat Z saja. Tapi kalau kita rumuskan sebenarnya bisa jadi S sama dengan P plus JQ. Seperti itu kan ya. Karena Z, impedansi adalah resistansi ditambah J kali X, maka bisa juga kalau dalam fungsi trigonometrinya, maka sama dengan Z cos theta plus J Z sin theta. Ini secara rektangularnya ya. Dan di sini bisa kita breakdown apa daya aktifnya, apa daya reaktifnya, itu ya kalau di daya aktif karena hubungannya hanya dengan resistansi, maka bisa I kuadrat R, dan daya reaktif itu hubungannya dengan reaktansi, maka dia harus Q sama dengan I kuadrat X. Jika beban bersifat induktif,
maka sudut fasa akan berharga positif. Dan jika sudut fasa positif, sudut fasa dari arus yang mengalir melewati beban akan tertinggal terhadap tegangan yang berada pada impedansi beban. Gimana sih itu modelnya gitu ya? Ya ini aja kita lihat. Arus adalah T per Z ya. Tegangan dibagikan dengan impedansinya. Tegangan, impedansi masing-masingnya tentu memiliki sudut. V sudut 0 dibagi Z sudut 0, maka akan menjadi Z sudut theta maksud saya, karena ini adalah RL kan ya. Jadi V-nya itu tadi di awal dia 0 gitu sudutnya. Maka akan menjadi P per Z sudut min theta. Inilah maksud dari sudut fasa. Jadi sudut fasanya yang awalnya positif di sini beban induktif, tapi karena kita harus merefer ke hubungan antara tegangan dan arus gitu. Apa hubungan tegangan dan arus? Rumus P per Z ini. Akhirnya bisa didapatkan bahwa sudut fasanya nanti arus itu akan negatif terhadap tegangan, ya kan? Karena tegangan itu sudutnya 0 gitu. Bagaimana dengan beban kapasitif? Kalau di beban kapasitif nanti tegangan Z-nya itu sudutnya negatif. Akhirnya nanti kalau ikut rumus yang tadi, maka terakhirnya nanti V per Z sudut plus theta, seperti itu. Nah, di sini bentuk kompleks dari besaran tegangan dan arus listrik. Kita lihat di sini. Ini ada 4 kuadran kan ya, harusnya. 1, 2, 3, 4. Gitu. Karena tadi tegangan itu kita gunakan sebagai referensi, tentu dia harus dinilai 0 ya, untuk mempermudah. Nah, sebelumnya di kanan ini adalah real, di atas ini, yang sebelah sini adalah imajiner. X-nya adalah real, Y-nya adalah imajiner. Karena tegangan sebagai referensi, P magnitudenya kurang, magnitud V, magnitud tegangan bersudut 0 derajat. Dan di sini kelihatan bahwa arusnya, karena ini tadi beban induktif ya, dia lagging terhadap tegangannya. Bagaimana menggambarkan arus lagging? Jadi yang ini adalah reference, lagging berarti sebelumnya ya kan? Nah, ini jadi putarannya adalah berkebalikan dengan arah jarum jam. Kalau arusnya, kalau di sini 0, berarti di sini adalah min theta. Jadi di sini. Tapi kalau nanti bebannya kapasitif, berarti gambarnya harus arus ini bukan di sini, tapi arusnya di sini. Karena dia searah jarum jam ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Begini jadi muternya. Itu tadi tentang bagaimana pengaruh beban resistif, induktif, dan kapasitif terhadap posisi dari tegangan dan arus. Daya listrik apa? Daya listrik itu sama dengan S. Jadi daya semunya gitu ya, yang kita lihat. Tapi daya semu sendiri bisa hubungannya dengan daya-daya yang lain, daya aktif dan reaktif adalah sebagai berikut. Daya semu S sama dengan P plus JQ. S adalah daya listriknya, yang kayak di rumah-rumah kita, ya kan? Kapasitasnya pasti VA kan? Karena PLN hanya memberi kapasitas daya semunya, berapa besar sudut fasanya itu nanti tergantung beban apa yang terhubung di rumah kita. Nah, kemudian daya sama dengan daya aktif dalam satuan watt ditambah JQ, daya reaktif dalam satuan volt ampere reaktif. Nah, ini VAR.
dalam menulisnya, kalian nanti juga harus tahu mengikuti kaidah ini. Daya listrik ya volt, ampere, semuanya besar-besar, jangan dibuat besar kecil, ya. Watt itu bagaimana? Watt, W besar saja bisa, ya kan? Ataupun ditulis lengkap watt, begini boleh. Bagaimana dengan Q? Q pun harus ditulisnya PA besar, R-nya kecil, sebenarnya gitu. Tapi kadang juga banyak yang nulisnya VAR, besar-besar semua. Kadang boleh. Tapi jangan dibuat V besar, A kecil, R kecil ya, yang ininya. Jadi perlu diperhatikan nanti, misalnya menulis laporan ataupun tugas yang ada satuan dayanya. Terus kita mulai. Nah, nilai dari P dan Q adalah P kali I cos theta. Kalau Q-nya V kali I sin theta. Apa nilai V dan I-nya? Nah, V dan I ini adalah harga efektif dari tegangan dan arus. Bagaimana dengan theta? Theta adalah sudut fasa. Theta bernilai negatif berarti dia lagging, beban induktif. Theta bernilai positif berarti dia leading. Leading ini berarti bebannya kapasitif. Dan ingat, lagging dan leading ini yang kita lihat adalah arus terhadap tegangan. Tegangan sebagai referensinya. Bagaimana dengan cos P? Ya, ini kan theta, tapi bisa disebut juga P gitu ya. Cos P ataupun cos theta ataupun cos sudut ini adalah faktor kerja yang biasanya nanti disebut power factor. Dan ini nilai besarannya ya tergantung dari beban apa yang terhubung dengan sebuah sistem. Ya, kalau di breakdown lagi, ini S sama dengan P plus JQ, apa itu S? Kalau kita buka satu-satu apa itu P, apa itu Q, maka akan jadi S sama dengan PI cos P plus J PI sin P. Nilai J apa? Nilai J nilai imajiner, akar min 1, ya kan? Terus, akhirnya nanti kita bisa tahu bahwa kalau kita ubah nilai rektangularnya tadi ini menjadi nilai polar berdasarkan Euler's identity, kita bisa dapatkan bahwa S sama dengan V kali I sudut theta. Dan di sini kalau dibuka lagi, sebenarnya kan tahu tadi P plus JQ ya. Nah, tapi di sini adalah V-nya sudut. Jadi kalau sudutnya 0 bisa juga dituliskan tanpa sudut gitu. Padahal kalau dibuka ya dia adalah tegangan bersudut 0 dikali arus bersudut apa? Bersudut min theta. Karena kalau di dalam pola rektangular kalian sudah ada dasarnya kan ya, bisa mengubah polar ke rektangular. Sudah diajarin apa belum? Sudah, Bu. Oke, sudah. Berarti sudah tahu kan ya, kalau dalam polar perkaliannya magnitudnya dikalikan, tapi untuk sudut ya ditambahkan. Sehingga nantinya jadi S sama dengan VI star, seperti ini. Terus ini untuk S sama dengan akar dari P kuadrat plus Q kuadrat. Dan nilai cos P-nya berapa? Nilai cos P-nya adalah P per S. Seperti itu. Nah, kalau ini adalah perbandingan antara arus lagi dengan tegangan. Karena kita sudah tahu S sama dengan VI star, maka kalau kita breakdown lagi S-nya menjadi P plus JQ, maka akan didapatkan rumusan seperti ini, bahwa daya semu magnitudnya adalah akar dari P kuadrat Q kuadrat. Dan daya semu sendiri adalah magnitud tegangan dikali dengan arus.
Dan di sini kita akhirnya nanti bisa dapat rumusan apa itu I gitu ya. Bahwa arus itu, arus star ini, dia bisa juga direpresentasikan sebagai I cos P min JI sin P. Lanjut di sini lagi, penurunan rumusnya adalah bagaimana kita menurunkan dari I menjadi daya lagi gitu ya. Setelah kita tahu I-nya, maka kalau kita kalikan dengan tegangan dan menjadi rumus seperti ini, rumusan trigonometrinya, dan akhirnya kita dapatkan bahwa sebenarnya daya semu itu VI star sama dengan P kali I dikali cos. Nah, perbedaan sudut tegangan dengan arus ditambah J sin perbedaan sudut tegangan dan arus. Jadi itu tadi proses penurunan rumus. Bagaimana kita memodelkan hubungan antara tegangan dan arus dalam daya listrik AC satu fasa. Seperti itu ya. Ya, dari tadi yang sebelumnya yang trigonometri, akhirnya kan kita tahu bahwa representasi sudut ini nih bukan hanya sudut sendiri gitu ya, tapi dia adalah perbedaan sudut tegangan dan arus. Dan kalau disimplified lagi, dia bisa jadi VI star sama dengan P plus JQ. Dan nilai ini adalah S, seperti itu. Nah, sekarang tentang daya kompleks yang dari tadi kan yang penting kita tahu bahwa S sama dengan P plus JQ. Tapi bisa juga direpresentasikan sebagai V kali I star, ya kan ya? Yang dimana starnya itu artinya kompleks konjugat. Apa itu kompleks konjugat? Nanti starnya itu akan membuat tegangan sudut dari nilai yang menempel di depannya itu sudutnya jadi negatif gitu. Kebalikannya gitu ya. Itulah maksud dari kompleks konjugat. Dia akan membalik sudut dari arus. Kalau di sini karena dia V kali I star gitu ya. Nah, jika V-nya sama dengan V sudut 30 dan I sama dengan I sudut 15, kemudian daya kompleks yang mensuplai bebannya berapa? Ikuti rumus bahwa S sama dengan V dikali I. Dan di sini jadinya nanti VI kali, nah ini harusnya VI conjugate gitu ya, ada tandanya di sini nih, harusnya. Ini adalah S sama dengan VI conjugate, sama dengan V kali I, sudutnya 30, nah karena I-nya dikonjugate, maka 30 kurang 15. Berapa dayanya? Dayanya akan menjadi VI sudut 15. Kalau dibuat dari polar ke rektangular, maka akan menjadi seperti ini. VI cos 15, J VI sin 15. Seperti itu. Nah, ini sekarang lagi-lagi kita ngomongin tentang apparent power, daya semu, volt ampere, ya. Karena rumusnya sudah tahu tadi, S sama dengan akar P kuadrat plus Q kuadrat. Nah, nilai besaran dari volt ampere ini, dari daya semu ini, itu akan meningkat relatif kepada rasio dari daya aktif dan daya reaktif. Ketika nilainya kecil untuk real power-nya dan reactive power-nya seperti ini, apparent power-nya seperti ini. Ketika sistem nanti memperbesar nilai real power dan reactive power-nya, apparent power-nya mengikuti. Ya, karena rumusannya adalah di hasil produk perkalian
kuadrat P plus kuadrat dari Q, ya kan ya. Jadi nilai apparent power tentu akan mengikuti. Nah, di sini, nih misalnya ada beban RL. Sebuah loop tertutup, ada sebuah sumber tegangan, ada beban, maka tentu arus akan mengalir, ya kan, di sini. Nah, seperti rumus hukum Kirchhoff aja, gitu ya, bahwa harusnya V sama dengan VR ditambah PL, ya kan? Nah, di sini kalau kita lihat, karena ini beban induktif, lagi-lagi ditekankan bahwa arus akan tertinggal dari tegangan sebesar sudut fasa. Dan dari sini, lagi-lagi apa itu tegangannya? Tegangan adalah Vmax Vmax dikali cos omega T. Bagaimana dengan arusnya? Arus adalah Emax dikali cos omega T. Nah, tapi karena ada tertinggal sudut tegangannya, maka ini negatif theta. Negatif theta karena dia ini bebannya RL, ya kan ya? Dia jadi nantinya ini harus negatif, tapi di sini tetanya ini positif. Ya, jadi ngelihatnya itu biar nggak bingung seperti itu. Ini kali ya. Jadi theta yang dilihat itu gini. Representasi dari omega T dikurang sudut, gitu. Sudut arus. Nah, P-nya akan nilainya positif, yaitu bila arusnya lagging, dan P akan negatif bila arusnya leading. Nah, sekarang ini, ketika tadi ada sumber tegangan menyuplai sebuah sistem. Arusnya ini magnitude I sudut min theta, tegangannya itu tegangan referensi, magnitude V sudut 0. Bila I cos P ini sefase dengan tegangan, gitu, maka daya listrik yang dibangkitkan dan menuju sistem memiliki tanda positif. Dan bila ini kalau sefase dengan tegangan. Tapi bila I cos P-nya ini memiliki beda 180 derajat dengan tegangan, gitu ya. Beda sudutnya berapa? 180 derajat terhadap tegangan referensi. Berarti daya yang diserap, ada daya yang diserap oleh sistem, gitu. Dan arus menuju terminal positif dari sistem, sehingga nanti P sama dengan R real-nya dari VI start. Jadi ketika sistem itu menyerap daya, bisa jadi dia beban RL kan ya. Apa representasi beban RL? Dia bisa jadi adalah motor. Apa representasi dari beban RC? Gitu. Bisa jadi dia adalah kapasitor. Bisa jadi kapasitor bank gitu ya, ataupun yang membantu perbaikan daya reaktif di sistem. Nah, sekarang daya reaktif ini adalah I kuadrat XL dan diberikan pada I itu akan mengalir tadi pada sebuah rangkaian tertutup ketika ada sumber tegangan yang menyuplai beban. Nah, di sini bebannya adalah XL. Dan di sini beban XL itu beban RL maksudnya ya. Dia akan menyerap daya reaktif. Berapa beda fasenya gitu. Kalau di gambar ini dia beda fasenya adalah 90 derajat. Di sini V-nya berarti harus tertinggal 90 derajat. Nah, di sini I gitu ya. Dan di sini Q sama dengan
I dikali P, imajinernya dari PI star. Karena bebannya ini, kalau ini murni beban induktif. Kalau ini murni beban kapasitif. Dan besarnya sama-sama beda fase 90 derajat, tapi karena dia kapasitif, arusnya akan mendahului tegangan, sehingga tegangan di sini arusnya akan mendahului 90 derajat. Nah, ketika ini contohnya dua sumber tegangan ideal menggambarkan dua buah mesin. Ini sumber tegangan idealnya ada dua, yang satu bersifat sebagai penyuplai, yang satunya bersifat sebagai beban gitu ya. E1 100 volt, E2-nya 100 volt tapi ada sudut 30 derajat. Dan ada impedansi di sana. Nah, ketika kita sudah tahu nilai tegangannya, terus kita tahu nilai impedansinya, terus berapa nilai arusnya, gitu kan ya. Dan bagaimana menghitung faktor dayanya? Dia leading apa lagging? Apa nilai P, Q, dan S-nya yang akan menyuplai beban tersebut?